Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fadel Lewanto dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang salah satu materi yang ada di dalam bab ini. Ya, betul sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan lichenes. Bagi teman-teman yang belum pernah melihat bentuk tumbuhan lichenes, teman-teman bisa melihat gambar tumbuhan lichenes di dalam slide ini. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian tumbuhan lichenes. Tumbuhan lichenes biasa disebut dengan lumut kerak. Adalah dua macam organisme, yaitu alga dan jamur yang hidup bersimbiosis. Banyak jenis Ascomycota dan beberapa jenis Basidiomycota hidup bersimbiosis dengan alga hijau atau alga biru yang umumnya bersel satu yang membentuk lichenes. Lichenes dapat teman-teman temukan pada bebatuan, pada kulit pohon, bahkan lichenes dapat berupa lumut janggut. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri lumut kerak atau tumbuhan lichenes. Secara umum, ciri-ciri lumut kerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari dua organisme yang bersimbiosis, yaitu dari Ascomycota dan Basidiomycota dengan alga biru atau alga hijau. Yang kedua, habitat lumut kerak biasanya ada pada pohon, di tanah, dan batu karang. Yang ketiga, bentuk tubuh tanaman dari lichenes berupa talus yang tipis. Yang keempat, tumbuhan lichenes di bagian tubuh sering disebut dengan talus, yang secara vegetatif hampir sama dan mirip dengan alga dan jamur. Yang kelima, talus berwarna abu-abu dan abu-abu kehijauan. Beberapa jenis spesies ada yang berwarna kuning, oranye, coklat, atau merah dengan habitat yang bervariasi. Yang keenam, secara garis besar susunan anatomi lichenes dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan gonidium, dan lapisan empelur. Yang ketujuh, siklus hidup dari lichenes itu sangat mudah. Yang kedelapan, tumbuhan lichenes dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi secara aseksual dengan fragmentasi, sedangkan secara seksual terjadi pada masing-masing anggota simbiosis. Selanjutnya, kita masuk ke cara reproduksinya. Reproduksi lumut kerak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Pertama, kita akan membahas tentang reproduksi vegetatif. Dilakukan dengan cara fragmentasi soredium. Jika sorediumnya terlepas, kemudian terbawa angin atau air, maka akan tumbuh di tempat lain. Jika teman-teman belum tahu soredium adalah sekelompok jaringan hifa yang menyelubungi sel-sel alga. Sedangkan fragmentasi adalah terlepasnya bagian tubuh untuk menjadi organisme baru. Selain bereproduksi secara vegetatif, tumbuhan lichenes dapat bereproduksi secara generatif. Reproduksi secara generatif, spora yang dihasilkan oleh Ascocarp atau Basidiocarp sesuai dengan jenis jamurnya. Spora dapat tumbuh menjadi lumut kerak baru jika bertemu dengan jenis alga yang sama. Sel alga tidak dapat melakukan perkembangbiakan dengan meninggalkan induknya, melainkan hanya dapat berkembang biak dengan membelah diri dalam tubuh lumut kerak. Sekarang saya akan memberi contoh tumbuhan lichenes yang dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu Parmelia. Parmelia sendiri hidup pada kulit kayu, tanah, tembok, dan batu. Yang kedua Graphis, hidup pada cabang atau batang pohon. Yang ketiga Usnea atau lumut janggut, pada batang-batang pohon di pegunungan dan dapat digunakan untuk jamu. Yang keempat Vertigera, talus berbentuk foliose berwarna kebiruan pada bagian permukaan atasnya, sedangkan berwarna putih pada bagian permukaan bawahnya yang dipenuhi dengan rizoid atau akar. Yang kelima yaitu Caledonia, yaitu makanan utama rusa kutub. Yang keenam adalah Lobaria, talus berbentuk foliose yang lebar dan panjang, berwarna hijau tua kebiruan atau hijau kekuningan. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang simbiosis mutualisme pada lichenes kepada teman-teman. Simbiosis apa sih yang terjadi pada tumbuhan lichenes? Ya, jawabannya adalah simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena tumbuhan lichenes yang merupakan simbiosis dari ganggang dan jamur menguntungkan keduanya. Jamur pada lichenes berfungsi sebagai pelindung dan penyerap air serta mineral,
sedangkan ganggang yang hidup di antara miselium jamur berfungsi sebagai penyedia makanan melalui fotosintesis. Nah, yang terakhir adalah tumbuhan lichenes berperan sebagai tumbuhan perintis atau disebut pioner. Kenapa ya tumbuhan lichenes itu bisa berperan sebagai tumbuhan perintis? Jawabannya adalah karena lichenes memiliki kemampuan melepaskan zat kimia yang dapat melakukan batu sehingga pada akhirnya terbentuklah tanah. Apabila sudah berbentuk tanah, tumbuhan lain dapat hidup pada daerah tersebut. Nah, kemampuan inilah yang menyebabkan lichenes dikatakan sebagai tumbuhan perintis. Tidak terasa materi tentang tumbuhan lichenes sudah saya berikan kepada kalian semua. Semoga kalian bisa memahaminya dengan sangat mudah dan baik. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat untuk kalian. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.